Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Aan Yusuf di channel Anya Organik. Kali ini saya main di rumahnya Mas Pras, Mas Hari Prasetyo. Jadi beliau itu seorang teknisi HP. Nah, kebetulan kan organik memang erat hubungannya dengan radiasi HP. Oleh karena itu juga tuh lihat kebetulan Mas Pras juga memakai kalung dari produk mana Mas itu? Anja. Oh, dari Anya Organik. Jadi nanti Mas Pras bisa menceritakan bagaimana dan seperti apa sebelum mengenal organik dan setelah mengenal organik yang berkaitan dengan lingkungannya yang benar-benar mungkin dari eh, radiasi HP, komputer, laptop, wifi dan segala macam yang itu benar-benar sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwasannya itu kan nggak bagus untuk tubuh. Jadi itu Mas yang mungkin bisa saya buka di sini. Jadi uh, dimulai dari kapan Mas memakai kalung organik? Untuk saya pribadi, untuk dulu kan saya kan nggak tahu ya yang namanya organik itu apa, kegunaannya apa gitu. Terus akhirnya saya dijelaskan apa itu organik, yang jelas untuk yang paling simpelnya itu untuk menanggulangi radiasi handphone, khususnya radiasi elektromagnetiknya. Saya kan di dunia HP kan juga udah lama, dan dulu sebelum saya mengenal organik itu, setiap harinya kalau setelah saya bekerja itu pasti otak itu capek, Lelah seperti itu. lelah. Sebenarnya kan kalau kerjaan di servis HP itu sebenarnya kan nggak capek, dikatakan nggak capek enggak lah, cuma duduk kan Oh gitu. ya. Setiap hari cuma duduk, tapi Yang kan terlihat cuma duduk. yang terlihat cuma duduk, tapi kan yang diforsir ini otak ini kan gitu loh. Dulu waktu sebelum pakai organik, mengenal organik dan menggunakan organik itu, kalau udah pulang kerja pasti capek, pikiran itu kayak lelah gitu loh. Oke, oke. Terus akhirnya mengenal yang namanya organik. Nah, di situ saya benar-benar merasakannya gitu loh. Yang jelas terlihat itu ya dari pola kerja saya yang istilahnya katakanlah pagi sampai sore itu, biasanya kalau udah sore itu udah loyo, udah gak semangat lah, karena kan otak udah lesu kan gitu loh. Akhirnya kan mempengaruhi ke fisik juga gitu loh. Setelah pakai organ itu benar-benar kayak pikiran tuh fresh terus gitu loh, benar-benar bisa enak gitu loh. Apakah itu langsung bisa merasakan seperti itu atau mungkin udah pernah kejadian tertentu yang membuat tuh kok gini gitu? Kalau kejadian sih mungkin gini ya, lebih lebih tepatnya ini apa yang saya rasakan ya, itu eh, 2 hari setelah saya pakai itu perbedaan perbedaan yang saya rasakan itu benar-benar kelihatan. Oh, oke, Itu oke, loh. oke. Jadi ada tubuh di sebelum mengetahui memakai organik, terus Heeh, di situ mungkin adaptasi dan heeh. sebagainya. Nah, waktu adaptasi itu seperti apa? Apa yang terjadi? Kalau adaptasi itu yang jelas badan itu tuh kayak gimana ya, kayak orang pemanas mau 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 nge-gym itu loh. Jadi badan tuh kayak anget terus, Oh, oke, gitu. oke. Terus pernapasan juga lebih enteng kan gitu. Terus bawaannya di mood itu jadi enak. Apakah ada efek samping, mungkin dalam arti efek samping yang buruk itu dalam fase transisi adaptasi itu? Kalau yang buruk mungkin saya nggak ngerasakan ya. Itu saya nggak merasakan. Tapi yang jelas yang saya ambil positifnya sih, itu emang untuk dalam
saya bekerja itu amat sangat membantu, amat sangat menolong. Bahkan dulu pernah ya juga sih saya sempat mikir apa cuma sugesti saya apa gimana kan, ya namanya ya mungkin baru mengenal kan, terus akhirnya jangan-jangan ini cuman karena sugesti saya ya, gitu loh, kemakan sugesti kan, akhirnya saya lepas. Terus sempet sampai 4 hari itu kayak kembali lagi waktu dulu sebelum pakai organik. Nah, gitu loh. Jadi kembali kayak lesu, kembali uh, kayak nggak fresh. jadi benar-benar apa ya, teknologi organ itu emang benar-benar real dan bisa dirasakan gitu loh. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nah, di lain mungkin kalung, ada yang lain nggak produk yang dipakai dan bagaimana? Ya setelah saya pakai kalung ini terus saya rasakan sampai akhirnya keluarga saya juga saya suruh pakai, tuh istri, anak saya, bapak, ibu, sampai ke mertua saya juga pakai. Alhamdulillah mereka juga merasakannya. Terus ternyata ada bentuk produk lain gitu loh, yang bentuknya kayak mirip piramida. Nah itu kan kalau yang saya tahu kan itu untuk ruangan. Ya. Terus saya coba di mobil kan, Ditaruh di mobil, di dalam mobil. Taruh di dashboard mobil karena kan sering bepergian sama keluarga kan. Itu yang saya rasakan tuh apa ya, udara itu jadi dingin. Mungkin habis servis AC-nya. Gini, saya pernah membuktikan gitu kan. Nah, saya kan kerjakan 1 minggu libur, 1 minggu libur 1 kali. Nah, selama 1 minggu itu mobil itu saya parkir, udah nggak dipakai siapa-siapa. Harusnya kan udara yang di dalam mesti pengap dong. Gitu kan. Nah setelah saya kasih organik itu 1 minggu nggak saya pakai, saya buka udara yang di dalam tuh nggak berpengaruh, pengapnya nggak pengap sama sekali. Bisa kayak gitu ya? Ternyata. Nah itu gimana waktu ngalami kejadian itu, apa langsung mensimpulkan ini organik, ini atau mungkin ada faktor lain? Ya yang jelas sih saya rasa ya cuman itu, karena setiap hari mobil ya rutinitasnya seperti itu kan. Cuman perbedaannya itu kan setelah saya taruh organik di situ. Nah setelah 1 minggu saya buka, kok udara yang di mobil kok jadi gini, jadi seger, nggak pengap. Biasanya kan kalau udah 1 minggu kan mesti di tempat yang sama ya, di tempat yang sama, keadaan yang sama. Cuma yang tadi nggak dikasih, yang ini dikasih. Ada beda soal pengap dan nggak pengap. Biasanya kan kalau udah 1 minggu mesti udara pengap. Paling nggak kita harus bawa dulu keluar, pakai jendelanya dibuka dulu biar anginnya ganti dan sebagainya. Itu kan normalnya seperti itu biasanya kan gitu. Nah jadi ada dua hal di sini soal organik berbentuk piramida yang ternyata bisa membuat udara di sekitar, khususnya di situ di dalam mobil menjadi enak, menjadi seger. Dan juga organik yang dipakai, yang masnya sendiri selalu memakai itu di dalam bekerja, dan bekerjanya kebetulan soal HP, soal laptop dan sebagainya, yang jelas itu walaupun cuma duduk, walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi jelas menguras energi, menguras pikiran, dan juga kena impact dari radiasi HP tersebut. Dan itu jenengan rasakan organik membentengi dalam tanda petik, mengurangi efek dari Oke. Nah kalau seperti itu, jadi gini ya, kalau kita teman-teman ya, jadi organik itu kan real, bendanya real, semua orang bisa melihat, semua orang bahkan bisa membuatnya. Tapi ada fenomena lain, ataupun mungkin ada
aktualisasi lain dari orang-orang yang menganggap orgonit itu benda pusaka, orgonit itu benda yang mengandung mungkin jin, kodam dan sebagainya, orgonit itu eh, benda klenik dan sebagainya. Sedangkan di sini Mas Pras membuktikan itu real, nyata seperti itu. Nah mungkin kalau seperti itu mungkin Mas Pras sendiri punya pandangan lain ini yang terlepas dari dari kehidupan Mas hari-hari, terlepas dari pekerjaan. Mungkin Mas punya pendapat tentang organik, kaitannya dengan dikait-kaitkan dengan klinik, mistik dan sebagainya. Kalau klinik itu gimana ya? Kalau pengalaman sih ya, kan di dekat rumah itu kan ada sumur tua. Oh yang di depan itu? Nah, itu kan katanya sih waktu kakek saya itu masih hidup, dari kakek saya masih kecil, itu sumur itu udah ada, dan itu ada pohon beringinya, ada pohon tuanya. Katanya sih angker gitu. Kalau saya yang sering lewat situ sih biasanya kan seringnya merinding, kayak merinding, kayak ada yang ngawasi, seringnya kan kayak gitu. Cuman setelah saya pakai ini, hawanya tuh lain. Maksudnya nggak merinding gitu? Nuansanya tuh kayak ya jalan biasa aja, kayak nggak ada yang kayak yang perasaan yang sebelum-sebelumnya. itu nggak ada. Nah waktu Anda ngerasain itu, apa yang terbesit di dalam pikiran? Awalnya sih nggak sadar, nggak kepikiran kayak gitu sih. Cuman kan lama kelamaan kan, karena ya sering ngobrol sama, sering rukun tangga dan sebagainya, sering keluar kan, lama-lama ya kepikiran juga kok kalau lewat sini kalau malam hari bahkan sampai dini hari, biasanya tuh kayak apa ya, ngerasa gimana kan, suasana yang namanya udah malam dan dini hari lewat situ sendirian kan, kayak jalan kaki kan biasanya kayak ada apa ya, kayak atmosfer kayak horornya kan kayak ada kan gitu loh. Walaupun itu yang namanya, walaupun udah sering kan gitu, udah sering lewat, tapi tetep kan gitu loh. Apalagi kalau yang dalam tanda kutip angker kan, tetep lah kan gitu loh. Itu ya saya lama-lama mikir juga, kok nggak ngerasa apa-apa. Sampai akhirnya ya sama, saya buktikan lagi, apa bener sih cuma gara-gara ini sih gitu loh. Itu kan. Nah terus jadi saya lepas, cuma 1 malam mas. Iya. Itu tuh baru mau lewat aja perasaan udah gak enak. Itu masih ingat, itu waktu mau lewat itu malam Jumat kalau nggak salah. Itu ada kepentingan lah sama tetangga akhirnya. Ini juga malam Jumat loh guys. Oh iya. Itu belum ngerasain gitu loh. Nah akhirnya kan ya saya juga nggak goblok-goblok amat kan. Akhirnya saya riset apa itu organik dan sebagainya yang hubungannya sama metafisik kan. Itu ternyata dalam saya baca artikel ya, itu di situ diterangkan bahwasanya organik ini kan sistemnya dia memancarkan, dia nyerap energi, dia konversikan, dia pancarkan. Nah, salah satu energi yang dipancarkan itu tuh salah satunya ada frekuensi yang itu bertolak belakang dengan energi metafisik pada umumnya. Yang maksudnya yang bikin merinding, yang bikin takut. Jadi katakanlah ada gelombang metafisik yang ada di sekitar situ. Itu kalau kena dari pancaran organik ini, dia nggak mau gitu. Jadi ya dari situ sih saya berasumsi ya mungkin karena organik ini dia memancarkan energi yang katakanlah bertolak belakang dengan dia, akhirnya ya dia nggak mau dekat. Itu kalau boleh ditransitkan menjadi sebuah hal yang mudah dipahami, mungkin organik memancarkan
energi positif, frekuensi positif atau frekuensi tertentu yang itu bertolak belakang dengan makhluk-makhluk astral yang mempunyai gelombang negatif tertentu seperti itu. Nah, bahkan sampai ada gini mas, pengalaman yang paling real itu sama teman. Saya punya teman, dia ikut paguyuban reok. Ya yang kayak makan beling lah dan sebagainya. Oh ya. Mungkin kan ya mungkin kayak saya sih mungkin punya ilmu lah atau apa lah. Pernah suatu ketika itu ketemu sama saya, padahal kita nggak punya masalah, dia tiba-tiba tuh bilang, Mas, kok aku lihat kamu kok aku bawaannya pengen marah ya. Dia bilang gitu. Padahal nggak ada masalah sama sekali gitu. Makanya dia sampai ngomong kayak gitu. Kok aku lihat kamu bawaannya marah ya mas. Nah terus sampai akhirnya temen saya itu emang mengakui gitu. Setelah ketemu, setelah akhirnya saya udah setelah beberapa hari dia WA. Itu apa yang ada di dirinya itu yang kayak mau apa ya, kayak istilahnya kalau kata dia sih, kalau dalam apa ya, dalam ritual dia mau show reok itu pentas, itu kan dia ngerasa kayak ada gejolak, kayak mungkin apa yang ditanam di dirinya itu kayak mau keluar. Itu kayak gitu yang dirasain. Karena konteksnya itu enggak mau pentas. Enggak mau pentas, mungkin ya akhirnya kan yang di dalamnya kan jadi enggak enak. Apa karena itu juga itu. Dan Mas Pras berasumsi teman Mas Pras seperti itu karena pengaruh energi organ ini. Iya. Karena dulu sebelum saya ketemu sama teman saya ini, sebelum ketemu ini yang terakhir itu saya belum pakai ini dan dia fan aja, biasa aja. Dan setelah itu sudah pernah bertemu lagi kah? Belum. Cuman dia sekedar seperti itu. Oke. Jadi bisa disimpulkan ternyata bukan cuma dalam tanda petik makhluk astral yang ada di sekitar kita yang berenergi negatif yang akhirnya itu bisa membentengi diri kita dari pengaruh mereka, tapi juga mungkin bisa dikatakan ilmu yang dipelajari oleh orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu yang kadang itu juga bertolak belakang dengan energi organ dan itu bisa melindungi kita seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman dari obrolan malam hari ini ya dengan Mas Pras di rumah Mas Pras ini, jadi ternyata banyak sekali hal yang terjadi, hal yang bisa dikupas mengenai organ, dari hal yang benar-benar real soal radiasi HP sampai hal yang berbau metafisika. Tapi sebenarnya ada dua hal di situ yang saling berkaitan. Pertama, radiasi HP dan juga gelombang metafisika itu kan sama-sama nggak terlihat sebenarnya. HP-nya iya terlihat, wifi-nya iya terlihat, sutetnya iya terlihat, tapi kan gelombang itu kan nggak terlihat oleh kita, nggak terlihat oleh mata, nggak bisa kita rasain. Sama juga dengan gelombang dari makhluk astral, makhluk metafisika juga nggak terlihat, juga nggak kerasa, tapi kenyataannya itu ada dan ternyata itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi kinerja sistem di dalam tubuh kita. Nah, menurut percakapan kali ini, dari apa yang kita obrolkan, energi organ yang ada maksud saya yang dipakai oleh Mas Pras itu ternyata beliau membuktikan energi tersebut berpengaruh dengan hal yang seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Pras? Kalau saya sendiri sih yang jelas saya sudah membuktikan gitu loh. Kalau dulu mungkin saya masih mikir apa sih itu kan gitu, kayak cuman
katakanlah dulu aku tahu itu kan kayak apa sih itu, kayak mainan, cuman kawat terus dikasih resin terus dikasih apalah gitu. Terus ya istilahnya ya iseng-iseng lah, nggak apa-apa kan gitu loh, iseng apa ya bener kan gitu, ternyata bener gitu loh. Jadi ya kalau ada orang yang istilahnya katakanlah ngomong organik itu tuh jelek atau apa, ya kalau saya sendiri sih jangan bilang gitu dulu, coba dulu aja. Itu teman-teman, coba dulu aja, nggak ada salahnya mencoba, karena juga murah meriah. Oke, kalau gitu hari ini cukup sekian dulu. Kapan-kapan lagi kita bertemu. Makasih banyak Mas Pras. Yap. Sudah dijamu di sini. Oke teman-teman, jadi terima kasih udah nonton video kali ini. Kita lanjutin untuk video-video berikutnya dengan tema-tema yang lain, dengan hal yang lain yang entah alurnya seperti apa, yang jelas semua pasti ada kaitannya dengan organik dan energi energi yang ada di semesta ini. Oke, salam sejahtera, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.